Selamat datang di perkuliahan Data Mining dan Data Warehouse. Pada kesempatan kali ini, topik bahasan masih sama dengan topik bahasan pada pertemuan sebelumnya, di mana topik bahasannya adalah terkait dengan data warehousing dan OLAP. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dari poin pertama pada outline perkuliahan, yaitu mulai dari definisi data warehouse sampai dengan poin ke 5, yaitu tentang perkakas dan utilitas pembaruan data pada data warehouse. Nah, pada kesempatan kali ini, outline perkuliahannya adalah terkait dengan pemodelan data, yaitu data cube, kemudian ada jenis model data multidimensi, kemudian konsep hierarki, dan operasi-operasi OLAP. Pada kesempatan sebelumnya itu sudah dibahas sedikit tentang pemodelan data warehouse, di mana untuk data warehouse itu sendiri datanya dimodelkan dalam bentuk multidimensional. Nah, untuk database transaksional atau database operasional sendiri, mungkin yang kita pelajari di perkuliahan terkait dengan basis data, di mana pemodelan datanya itu dia sifatnya adalah berbentuk IR atau model IR, di mana biasanya dianalogikan seperti tabel 2 dimensi. Nah, untuk data warehouse itu sendiri, pemodelan datanya itu adalah data multidimensional, di mana data multidimensional ini di dalam data warehouse dipandang atau dapat dilihat atau dianalogikan sebagai data cube. Nah, kalau data cube itu sendiri adalah kubus, jadi ya kubus data. Nah, bagaimana data cube itu atau bagaimana representasi data multidimensional dalam data cube? Nah, dalam data cube dimodelkan datanya sehingga data yang diinginkan itu dapat ditampilkan dalam beberapa dimensi. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa dalam data warehouse dia datanya multidimensional, artinya dimensinya ada banyak. Nah, dalam data cube itu dimensinya dimodelkan. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi di dalam data cube itu sendiri? Jadi dimensi adalah perspektif atau sudut pandang dilihatnya data. Nah, jadi kalau misalnya datanya ada 3 dimensi, itu artinya ada 3 sudut pandang atau ada 3 perspektif di mana si pengguna dapat melihat data yang dimiliki. Nah, bagaimana contoh dimensi yang dimaksud di dalam data warehouse? Jadi, pada poin ketiga slide 21 di situ tentang data cube diberikan sebuah contoh, misalnya perusahaan elektronik All Electronics membuat sebuah data warehouse penjualan. Jadi, data penjualannya itu dibuatkan sebuah data warehouse, nah untuk menyimpan data histori terkait penjualan toko tersebut. Nah, data tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu dari dimensi waktu, dimensi barang, dimensi cabang, dan dimensi lokasi. Nah, ini yang dimaksud. Ini artinya bahwa bisa dilihat bahwa data penjualan atau data histori penjualan yang dimiliki oleh All Electronics itu bisa dilihat dari perspektif waktu. Jadi misalnya mungkin data penjualan per bulan, atau misalnya per 4 bulan, atau misalnya per semester, dan sebagainya. Nah, bisa juga data penjualannya dilihat berdasarkan barangnya atau dimensi barang. Misalnya All Electronics ini punya 5 jenis barang elektronik yang diperdagangkan, sehingga bisa dilihat data penjualan berdasarkan dari setiap barang tersebut. Nah, kemudian bisa juga dari dimensi cabangnya. Misalnya si toko All Electronics ini dia memiliki beberapa toko atau memiliki beberapa cabang. Nah, ini bisa nanti penjualannya dilihat dari dimensi cabang. Jadi bisa dilihat tiap cabang atau tiap outlet dari toko All Electronics ini penjualannya berapa. Nah, kemudian bisa juga penjualannya dilihat dari perspektif lain, misalnya dari lokasi. Nah, lokasi ini misalnya mungkin bisa saja per kota, per provinsi, bahkan mungkin per negara. Nah, jadi bisa dilihat
misalnya penjualan barang elektronik di kota A itu berapa, kota B berapa, atau misalnya dari negara A berapa, negara B berapa, atau mungkin bisa dilihat misalnya yang lebih sempit. Kalau misalnya cabangnya atau lokasi tokonya itu sudah sampai ke kelurahan atau kecamatan, mungkin bisa dilihat sampai ke lokasi-lokasi tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan dimensi pada data cube. Jadi data yang diinginkan dilihat itu bisa dilihat dari beberapa perspektif atau kita sebutnya dimensi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan data cube itu sendiri. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa data cube merupakan bentuk pemodelan multidimensi, data multidimensi dalam data warehouse. Nah, yang perlu kita ketahui pada slide 22 terkait dengan data cube, poin pertama disebutkan bahwa setiap dimensi memiliki tabel yang disebut dengan tabel dimensi. Nah, jadi tiap dimensi itu dalam data cube memiliki nanti tabel yang disebut namanya tabel dimensi. Nah, tabel dimensi ini dia akan berisi beberapa atribut terkait dengan dimensi yang dimaksud. Nah, misalnya dimensi barang, pada poin kedua diberikan contoh dimensi barang, dia punya 3 atribut yang ada di dalam tabel dimensinya, yaitu nama barang, merek, dan tipe. Nah, untuk poin ketiga, di dalam data cube ada yang disebut dengan fact atau measure. Nah, fact atau data measure ini apa? Jadi dia adalah data numerik yang akan dianalisa. Nah, misalnya mungkin tadi pada penjualan, kasus penjualan pada all electronics, maka fakta, fact, atau measure yang akan digunakan untuk melihat data misalnya dollar sold atau berapa jumlah penjualan yang dinyatakan dalam dolar. Atau bisa juga mungkin datanya dilihat berdasarkan atau data yang disimpan, data histori yang disimpan adalah berapa unit yang terjual atau unit sold. Bisa juga amount budget atau berapa jumlah budgetnya yang ada. Nah, jadi di dalam data cube selain atribut ada disebut dengan fact atau measure atau nanti data apa yang akan dianalisa. Nah, biasanya data-data yang masuk ke fact atau measure ini merupakan data numerik. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan fact table. Nah, fact table ini kalau tadi ada tabel dimensi yang berisi atribut dari dimensinya, sedangkan fact table ini dia berisi 2 hal. Yang pertama itu dia berisi atribut measure. Jadi, fact apa saja atau measure apa saja yang akan dianalisa dalam sebuah data warehouse yang dibentuk, itu dimasukkan ke dalam fact table. Jadi, fact table yang di sini, misalnya untuk kasus penjualan, bisa saja berisi atribut dollar sold atau berapa jumlah penjualan, unit sold, berapa unit yang terjual, sama amount budget atau berapa jumlah budgetnya. Nah, selain berisi measure, fact table juga berisi tabel key untuk tabel dimensi. Nah, jadi ini sebenarnya sama dengan tabel relasional dengan menggunakan model IR, di mana setiap tabel atau setiap entitas pada model IR dalam database relasional itu memiliki yang disebut dengan key atau disebut dengan primary key. Nah, sama halnya dengan data warehouse, di mana untuk setiap dimensi, dalam setiap tabel dimensi, dia memiliki satu atribut yang disebut atribut key. Nah, jadi fact table ini dia akan menampung semua key yang ada untuk setiap dimensi. Jadi kalau misalnya ada 4 dimensi, masing-masing dimensi dia punya satu key, maka key untuk masing-masing dimensi tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel dimensi. Nah, ini nanti akan kelihatan bentuknya atau perancangannya pada saat nanti kita membahas tentang model-model data dalam perancangan data warehouse. Nah, bagaimana contoh dimensi yang dimaksud? Jadi, kalau kita mau petakan data cube tadi ke dalam tabel, jadi bisa dilihat pada slide 23.
Ya, pada slide 23 di situ menunjukkan data penjualan 2 dimensi. Jadi dia data cube-nya yang 2 dimensi direpresentasikan dalam tabel, di mana dimensi yang digunakan adalah waktu dan barang. Kemudian menggunakan fact atau measure-nya adalah berapa jumlah terjual dalam dolar atau berapa penjualan dalam dolar, yaitu satuannya ribuan. Nah, bisa dilihat di sini dimensinya hanya ada 2, yaitu item atau produknya, barangnya, kemudian time quarter atau waktunya. Nah, waktunya ini dinyatakan dalam quarter 1, 2, sampai 4. Sedangkan tipe barangnya atau barangnya itu sendiri dinyatakan dalam 4 jenis, yaitu home entertainment, computer, phone, sama perangkat elektronik terkait dengan security. Nah, ini dikatakan data penjualannya dia 2 dimensi. Nah, di mana data yang ada di dalam tabel itu sendiri, nilai numeriknya menandakan fact atau measure, yaitu penjualan dalam satuan ribuan dolar. Nah, jadi kalau kita mau baca datanya atau cube 2 dimensi ini, misalnya penjualan barang tipe komputer pada kuartal ketiga. Nah, pada kuartal ketiga itu artinya ada 1023 dalam satuan ribuan, artinya 1.023.000 dolar. Seperti itu. Nah, ini pemodelan datanya dalam dimensi, dalam 2 dimensi, di mana dimensi yang digunakan adalah waktu dan barang. Nah, bagaimana kalau misalnya dinyatakan dalam 3 dimensi? Nah, kalau mau direpresentasikan dalam tabel, nah, kira-kira dapat dilihat pada slide 24, di mana di situ data penjualan, measure penjualan yang dinyatakan dalam fakta dolar sold direpresentasikan dalam atau dilihat dalam 3 dimensi. Dimensinya yaitu waktu, barang, dan lokasi. Nah, ini misalnya toko All Electronics, dia menampilkan data penjualannya dengan melihat 3 dimensi, yaitu lokasinya di mana lokasi dinyatakan itu per kota, kemudian ada itemnya atau barangnya, kemudian ada waktunya yang dinyatakan dalam kuartal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bisa dilihat penjualan berdasarkan waktunya, kuartalnya, jenis barangnya, dan lokasinya. Misalnya lokasi penjualan di New York. Nah, akan dilihat di sisi sebelah sini. Nah, kemudian kita mau lihat penjualan kuartal kedua, penjualan komputer di kuartal kedua pada kota New York. Maka kita bisa lihat di New York, kuartal kedua, kemudian komputer. Maka kita ketemu ya sekitar 1.024.000 dolar total penjualannya. Nah, ini pemodelan data dalam 3 dimensi. Kalau representasinya ditunjukkan dalam tabel. Nah, kalau pemodelan tadi kita mau representasikan dalam data cube atau kita mau gambarkan dalam data cube, kubus data, maka representasi data yang 3 dimensi pada slide 24 itu bisa dilihat pada slide 25. Nah, jadi kalau data warehouse, dia representasinya atau penggambaran datanya ya menggunakan data cube. Nah, bisa dilihat di situ kubus-kubus datanya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dimensinya penjualan pada kota Vancouver misalnya, maka kita lihat sisi yang di depan. Kita dimensinya misalnya untuk Vancouver, maka dilihat di sini. Maka kalau Toronto berarti selanjutnya, New York di selanjutnya lagi di sini, kemudian Chicago di yang paling terakhir. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita mau lihat berapa penjualan komputer pada kuartal kedua di kota Vancouver, jadi kita bisa lihat di sini, di sisi paling pertama, itu adalah menunjukkan lokasi, kemudian kuartal kedua, kemudian misalnya phone atau telepon, maka kita dapat 31.000 dolar ini. Nah, jadi representasi 3 dimensi tadi dalam data warehouse kira-kira dibentuk dalam data cube. Nah, umumnya kalau data warehouse biasanya dimensinya itu lebih dari 3 atau
paling sedikit 3. Nah, itu umumnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau pemodelan data warehouse-nya misalnya 4 dimensi, ditambahkan lagi 1 dimensi yaitu supplier. Jadi mau dilihat supplier 1, supplier 2, supplier 3, bagaimana penjualannya di setiap kuartal waktu, kemudian produknya, kemudian di lokasi tertentu. Nah, itu kira-kira bisa dilihat di slide 26. Jadi cube-nya ada 3 yang melambangkan bahwa dimensinya dimensi supplier. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi beberapa istilah terkait dengan data cube ini sebagai pemodelan data multidimensi di dalam data warehouse. Ada yang disebut dengan kuboid. Jadi kuboid ini dia merepresentasikan tabel-tabel yang bisa dilihat pada slide 24 dan 23. Jadi kuboid itu dia melambangkan representasi tabelnya lah kira-kira kalau di dalam data warehouse. Nah, kuboid ini ada banyak jenisnya, jadi tergantung berapa dimensi yang di-cover oleh kuboid tersebut. Jadi, misalnya kalau one dimension kuboid, jadi ya data measure tadi hanya dinyatakan dalam 1 dimensi. Misalnya, data penjualan hanya dilihat dari dimensi waktu saja, atau data penjualan dari dimensi barang saja. Nah, ini disebut dengan one dimension kuboid. Kemudian ada two dimension kuboid, yaitu kuboid yang bisa terbentuk dari kombinasi 2 dimensi. Nah, misalnya waktu dengan barang, atau waktu dengan lokasi, atau waktu dengan supplier, atau lokasi dengan supplier. Atau seterusnya, bisa dengan 3 dimension kuboid dengan 3 dimensi, itu artinya bahwa datanya dilihat dalam perspektif 3 dimensi, kemudian measure-nya adalah penjualan, seperti itu, dan seterusnya. Nah, ada juga yang dimaksud dengan base kuboid. Kalau base kuboid itu adalah kuboid yang menyatakan data dengan dimensi terbanyak atau gabungan dimensi terbanyak. Misalnya di data warehouse, dia menyajikan datanya dalam 4 dimensi. Jadi apabila datanya disajikan dalam 4 dimensi tersebut, maka disebut dengan base kuboid. Nah, kemudian ada yang disebut dengan apex kuboid. Nah, apex kuboid ini biasanya dia hanya menyajikan satu data tunggal dari fake measure. Jadi misalnya data penjualan itu ditotal semuanya berdasarkan semua dimensi. Jadi tidak lagi dilihat per dimensinya. Jadi langsung misalnya all electronics dia total penjualannya berapa. Nah, itu tidak ada dimensinya lagi, disebut dengan apex kuboid. Kemudian kemungkinan kuboid-kuboid yang terbentuk itu digambarkan sebagai lattice of cuboids, atau inilah yang dimaksud dengan data cube-nya tadi. Jadi pada slide 27 ada gambar lattice of cuboids di situ. Jadi kombinasi dimensi yang memungkinkan adanya cuboids, terbentuknya cuboids seperti itu. Nah, kemudian di slide 28 di situ ditampilkan skema pemodelan data multidimensi. Nah, kalau di basis data relasional, kita mengenal pemodelan data yang disebut dengan model IR atau Entity Relationship, di mana model datanya itu disajikan dalam bentuk entitas dan relasinya. Nah, kalau misalnya di data warehouse, mengenal pemodelan datanya itu menggunakan skema. Jadi, ada yang disebut dengan star scheme, ada snowflake scheme, ada vast constellations. Nah, apa yang membedakan 3 pemodelan ini atau 3 skema ini? Jadi mari kita lihat. Nah, di poin pertama, star schemes, dia memodelkan data dalam multidimensional, di mana fact table, jadi ini tadi sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan fact table. Dia fact table-nya berada di tengah, jadi seperti skema bintang, fact table-nya itu ada di tengah. Kemudian fact table ini akan terhubung dengan masing-masing tabel dimensi atau dimension table. Jadi tadi dimensinya ada berapa, kemudian masing-masing tabel dimensi ini atau tabel dimensi akan terhubung ke fact table-nya. Nah, pemodelan seperti ini disebut dengan star schemes atau skema bintang. Kemudian
ada yang disebut dengan snowflake scheme. Sebenarnya skema ini merupakan perbaikan atau kelanjutan dari star scheme. Nah, bedanya di mana? Jadi kalau di snowflake scheme ini, nanti dimensi tabelnya ada yang dilakukan penormalan atau dinormalkan. Jadi ketika pada star scheme ada tabel dimensi yang kemudian diidentifikasi bahwa ada atribut di dalam dimensi tabel tersebut yang memungkinkan adanya data redundansi, maka kemudian dimensi tabel tersebut dinormalkan untuk menghindari redundansi data tersebut. Nah, tetapi sebenarnya pada umumnya pemodelan yang dilakukan untuk di dalam data warehouse lebih banyak menggunakan yang star scheme karena pengaksesan datanya itu untuk browsing datanya lebih baik, walaupun sebenarnya snowflake scheme itu bisa lebih memungkinkan penyimpanan data yang lebih kecil dibandingkan star scheme. Tapi untuk pengaksesan datanya, di mana pada data warehouse itu harus mengakses data dengan memungkinkan pengaksesan data dengan beberapa dimensi, maka lebih umum atau lebih banyak digunakan pada dunia nyatanya skema star scheme ini. Kemudian skema yang ketiga ada yang disebut dengan phase constellation. Jadi beberapa fact table atau ini salah, jadi mestinya fact constellation, di mana beberapa fact table itu terkoneksi dengan lebih dari satu fact table. Jadi kalau star scheme sama snowflake scheme itu dia skemanya hanya memiliki fact table yang tunggal atau hanya ada satu fact table. Nah, kemudian kalau fact constellation ini dia memiliki fact table yang lebih dari satu. Jadi ada beberapa fact table yang terkoneksi, kemudian dimensi tabelnya juga dia terkoneksi dengan beberapa fact table. Nah, bagaimana contoh-contoh skema yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya? Jadi contohnya bisa dilihat di slide 29 untuk star scheme. Nah, pada star scheme yang terlihat pada slide 29, di situ terlihat bahwa ada sebuah fact table. Fact table-nya tentang penjualan, di mana ada 4 dimensi untuk penjualan itu. Jadi ada dimensi time, waktu, ada item, barangnya, ada lokasi, ada dimensi cabang. Nah, bisa dilihat di sini. Ini misalnya contoh kasusnya untuk tadi perusahaan All Electronics. Dia akan membuat sebuah data warehouse dengan mempertimbangkan 4 dimensi. Nah, kemudian fakta-fakta yang ada atau nanti data yang akan dianalisis itu bisa dilihat di fact table-nya apa saja. Nah, untuk terlihat pada fact table di situ ada 2 measure yang digunakan atau 2 fakta fact. Ada dollar sold atau total penjualan dalam satuan dolar, kemudian unit sold atau berapa unit yang dijual. Nah, seperti yang dibahas tadi bahwa fact table itu isinya ada 2 data, ada fact-nya sama ada key untuk masing-masing dimensi. Nah, bisa dilihat di sini untuk time key ini berasal dari dimensi time atau key-nya time. Nah, fungsinya key ini nanti untuk menghubungkan fact table dan dimensi. Nah, ini nanti bakal berguna pada saat implementasi data warehouse-nya dan datanya akan ditampilkan. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama dengan IR model, di mana kita membuat diagram IR, kemudian masing-masing entitasnya dia berelasi menggunakan key yang ada. Nah, ini sebenarnya sama dengan konsep yang ada pada pemodelan IR di database operasional. Kemudian ada item key. Item key ini yang menjadi key penghubung antara fact table yang ada dengan dimensi item. Kemudian ada branch key, kemudian ada location key. Nah, itu bisa dibuat seperti ini. Nah, ini contohnya adalah star scheme, di mana digambarkan dimensi tabel, kemudian ada sebuah fact table, di mana fact table-nya berisi 2 jenis data atau 2 jenis atribut, yaitu atribut key untuk masing-masing dimensi dan atribut fact atau measure-nya. Nah, kemudian untuk snowflake,
tadi dijelaskan bahwa Snowflake itu sebenarnya perluasan dari star scheme, di mana apabila ada dimensi tabel yang dirasakan bahwa tabel tersebut akan memuat sebuah data yang redundan atau yang berulang, itu bisa dinormalisasi dimension tabelnya atau dipecah lagi dimensinya menjadi subdimensi. Nah, mungkin contohnya pada di sini bisa dilihat pada slide 30 di mana dimensi tabel yang lokasi itu dipecah menjadi city. Nah, kenapa dipecahnya menjadi city di situ? Kalau misalnya dia disatukan, jadi bisa dilihat lagi di star scheme di slide 21, di situ ada atribut city, province or state, kemudian country. Nah, untuk city itu sendiri, seperti kita ketahui bahwa dalam satu provinsi itu bisa memiliki beberapa kota. Jadi ini data kotanya itu bisa saja, maksud saya data provinsinya itu bisa saja redundan atau bisa berulang, begitu pula dengan negaranya. Nah, atas konsep ini, jadi konsep normalisasi, data yang memungkinkan berulang itu kemudian dibuatkan dimensi lain. Itu seperti pada slide 30. Nah, makanya di situ bisa dilihat dimensi tabel untuk lokasi, itu dipecah menjadi lokasi dan kota. Nah, seperti itu, di mana nanti yang menyatakan keterkaitan lokasi dengan kotanya itu akan dikoneksikan dengan sebuah key yang namanya city key. Nah, seperti ini. Tetapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa star scheme itu lebih umum digunakan dalam perancangan data warehouse dibandingkan dengan Snowflake scheme ini. Nah, kemudian ada fact constellation, di mana jenis pemodelan ini terdapat lebih dari satu fact table. Nah, untuk kasus yang ditampilkan pada slide 31, di situ ada 2 fact table. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu akan membangun sebuah data warehouse di mana dia tidak hanya mempertimbangkan satu fact saja atau tidak melihat satu data yang akan dianalisis saja. Misalnya dia selain melihat data penjualan, dia juga mau menampung data shipping atau pengiriman. Nah, seperti itu. Nah, maka bisa dirancang sebuah data warehouse dengan 2 fact table di mana di setiap dimensinya itu bisa saja terhubung ke masing-masing atau lebih dari satu fact table tersebut. Nah, ini bisa dilihat di slide 231. Nah, untuk fact constellation ini umumnya sebenarnya pemodelan data warehouse-nya atau multidimensional datanya itu ditujukan untuk data warehouse. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, data warehouse itu kan sendiri punya beberapa jenis. Jadi, pada kesempatan sebelumnya itu ada data warehouse, ada juga yang disebut dengan data mart. Di mana data mart itu jenis data warehouse yang skalanya lebih kecil, misalnya di skala departemen saja atau di lingkungan, misalnya di satu bidang saja. Nah, contohnya kalau perancangan data mart-nya atau misalnya di satu departemen saja, misalnya hanya di departemen marketing, jadi dia cakupan data warehouse-nya itu lebih kecil. Nah, maka perancangannya biasanya umumnya menggunakan yang star scheme atau yang Snowflake scheme tadi. Nah, sedangkan kalau yang data warehouse yang dia cakupannya misalnya kalau kita ambilnya satu perusahaan, maka dia akan menampung semua data warehouse yang satu perusahaan itu yang terdiri dari beberapa bidang. Nah, ini maka umumnya perancangannya atau skemanya dimodelkan dalam bentuk fact constellation ini, di mana ada lebih dari satu fact table yang digunakan. Nah, kemudian terdapat juga yang disebut dengan konsep hierarki. Jadi, ini adalah konsep yang diterapkan di dimensi, ini nanti bergunanya di dalam pengaksesan data atau operasi-operasi yang ada pada OLAP. Jadi, dimensi itu sendiri, baik itu isian dimensinya, maksud saya itu bisa dinyatakan dalam konsep hierarki atau turunan seperti itu. Nah, bisa dilihat pada slide 32 apa yang dimaksud dengan konsep hierarki. Jadi misalnya dimensi lokasi itu kalau lokasi itu sendiri kan kita bisa lihatnya misalnya data penjualan per kota atau misalnya per provinsi atau yang lebih luas lagi cakupannya misalnya per negara dan sebagainya.
Nah, ini yang dimaksud dengan konsep hierarki. Tadi untuk lokasi-lokasi itu sendiri akan dibuat urutannya atau hierarkinya mulai dari misalnya yang cakupannya lebih kecil sampai yang lebih luas. Nah, untuk lokasi bisa dilihat di slide 32 bagian A, di situ ada konsep hierarkinya untuk dimensi lokasi. Jadi mulai dari jalan, kemudian kota yang skalanya lebih besar, kemudian ada provinsi, kemudian ada negara. Nah, ini nanti akan digunakan di dalam konsep ini akan digunakan di dalam operasi OLAP atau operasi untuk mengambil data pada data warehouse. Nah, atau bisa juga misalnya bisa dilihat lokasinya, hierarkinya di situ yang penjabarannya lebih rinci. Jadi contohnya ada juga di slide 32 di mana dimulai dari cakupan yang paling rendah itu, yang paling kecil itu city atau kotanya, kemudian kota itu kemudian dikelompokkan lagi menjadi provinsi, kemudian negara, kemudian sampai semua lokasi atau dimensi yang paling tinggi. Nah, atau ada juga yang disebut dengan set grouping hierarki atau hierarki yang dibentuk di mana nilainya itu berisi nilai range atau cakupan. Nah, ini misalnya konsep hierarki dari harga. Jadi kita bisa misalnya skalakan mulai dari harga 0 sampai 100, kemudian 0 sampai 200 dan seterusnya. Kemudian kita naik lagi ke hierarki yang lebih di atasnya. Itu yang mencakup lagi lebih luas, kemudian yang sampai cakupannya lebih di atas lagi. Nah, ini konsep hierarkinya disebut dengan set grouping hierarki. Nah, kemudian untuk operasi-operasi yang bisa dilakukan untuk atribut measure yang kita punya di data warehouse itu bisa dilakukan perhitungan digolongkan menjadi 3 jenis. Ada yang disebut dengan distributif, ada yang algebraic, ada yang holistic. Nah, untuk distributif ini, operasi-operasi yang termasuk di dalam distributif itu adalah operasi yang apabila dilakukan per kelompok, itu bakal sama apabila langsung operasinya dilakukan secara keseluruhan data. Jadi contohnya itu adalah count, atau menghitung semua jumlah datanya, atau sum, atau menghitung semua total data, atau minimum dan maksimum. Kemudian ada yang algebraic. Algebraic ini dia melibatkan perhitungan distributif. Jadi contohnya adalah menghitung rata-rata. Operasi rata-rata itu merupakan operasi penjumlahan dibagi dengan operasi count atau berapa jumlah elemen yang ada di dalam data tersebut. Nah, ini maksudnya algebraic. Atau misalnya holistic. Nah, contohnya untuk operasi holistik itu melihat median, kemudian melihat mode, kemudian rank dari datanya, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk operasi-operasi pada online analytical processing atau OLAP-nya itu terdapat beberapa operasi-operasi dasar. Jadi yang pertama ada operasi roll up atau bisa juga beberapa vendor menyebutnya dengan operasi drill up. Nah, operasi ini adalah atau bisa dibahasakan dengan operasi menampilkan data dengan merangkum data. Jadi penelusuran ke atas pada hierarki. Jadi kalau bisa dilihat tadi hierarkinya itu dimulai dari hierarki dimensi, maksud saya cakupan data yang lebih kecil sampai yang ke lebih luas. Nah, ini kalau roll up dia penelurusan datanya menampilkan data dengan menampilkan hierarki yang lebih di atas. Jadi kalau misalnya ada hierarki city tadi, jadi bisa dilakukan operasi roll up untuk melihat misalnya penjualan dalam lingkup yang lebih luas, yaitu misalnya negara atau provinsi. Nah, itu juga yang dimaksud dengan reduksi dimensi, seperti itu. Kemudian ada operasi drill down. Nah, drill down ini operasi kebalikannya dari roll up. Kalau tadi di cakupan yang lebih luas atau hierarkinya ke atas, nah ini kalau drill up atau drill down maksud saya, dia penelusuran datanya ke yang lebih rinci atau penambahan, bisa juga penambahan dimensi baru. Atau kalau dalam hierarki itu hierarkinya ke bawah, atau misalnya akan dimasukkan lagi dimensi lain untuk menampilkan datanya. Kemudian ada slice dan dice atau memilih subcube.
Jadi kalau tadi representasi data atau model data di dalam data warehouse direpresentasikan dalam sebuah data cube, jadi ada operasi yang dia akan memilih subcube, jadi mengambil beberapa atau isian data dalam cube itu sendiri. Nah, nanti kita lihat bagaimana contohnya. Kalau operasinya memilih hanya satu dimensi, jadi dari data cube yang kita punya, kemudian kita mau menampilkan datanya yang hanya satu dimensi saja, nah itu disebut dengan operasi slice. Kemudian kalau memilih subcube dengan dimensi yang sama, jadi kita mau mengambil data, kemudian kita menggunakan semua dimensi, tetapi nanti tidak semua data dari dimensi tersebut diambil. Nanti saya kasih lihat contohnya, itu disebut dengan dice atau memilih subcube. Kemudian ada operasi pada OLAP disebut dengan operasi pivot atau rotate. Nah, ini sama dengan dia hanya memutar sumbu data. Jadi kalau datanya ditampilkan dimensinya ada di posisi baris, dimensi A ada di posisi baris, dimensi B ada di posisi kolom, ini kemudian nanti posisi dimensinya dipertukarkan. Nah, ini disebut dengan pivot atau rotate. Ada juga operasi-operasi lainnya yang bisa digunakan seperti drill across. Drill across ini dia menampilkan data dari dua fact table yang berbeda. Jadi ini ya diimplementasikannya kalau skema datanya menggunakan fact constellation tadi. Jadi drill across ini bisa diterapkan dengan menampilkan data-data dengan mempertimbangkan dua fact table. Kemudian ada juga drill through di mana menggunakan SQL atau perintah SQL, query SQL yang ada pada database relasional di mana data cube-nya nanti ditampilkan dalam bentuk tabel relasional. Nah, bagaimana operasi-operasi tersebut tadi dijalankan atau bagaimana tampilannya, implementasinya seperti apa, itu bisa dilihat di tabel 36. Jadi di bagian tengah itu ada sebuah data cube yang menampilkan model data atau data cube dari yang kita kasih contoh tadi, data warehouse pada All Electronics, di mana ada di situ digambarkan ada 3 dimensi yang digunakan, ada lokasi, ada waktu, dan ada item. Nah, data cube yang di tengah itu dia merepresentasikan data multidimensional dari data warehouse All Electronics dengan fact-nya yaitu jumlah penjualan dalam satuan dolar. Kemudian ada operasi yang bisa dilakukan, kemudian di situ bisa dilihat hasilnya seperti apa. Jadi di sini ada operasi roll up, ada dice, ada drill down, kemudian ada operasi pivot. Nah, mari kita lihat yang lebih rincinya di slide selanjutnya. Nah, contohnya operasi drill down itu bisa dilihat pada slide 37, di mana drill down ini dia operasinya menampilkan yang lebih rinci tadi, atau kalau dilihat dari hierarki dia menuju hierarkinya dimensinya ke bawah. Nah, yang mana contohnya bisa dilihat di sini apa yang dilakukan operasi drill down. Dia melakukan operasi drill down untuk dimensi waktu. Kemudian drill down-nya itu kalau tadi waktunya itu per quarter, nah kalau quarter itu berarti per 4 bulan, itu kemudian di drill down atau lebih dirincikan lagi di mana data penjualannya akan disajikan per month. Jadi kalau dilihat dari hierarki quarter dulu, baru hierarki setelah itu hierarkinya ke bulan. Nah, ini operasinya kalau lebih rinci seperti ini dikatakan dengan operasi drill down. Nah, hasil operasi drill down pada dimensi waktu untuk data cube yang ditampilkan itu hasilnya bisa dilihat pada slide 37 ya. Di situ terlihat bahwa bisa ditampilkan data penjualan per bulannya untuk dimensi barang dan dimensi lokasi atau kota. Nah, kemudian yang kedua ada operasi roll up. Nah, kalau tadi operasi roll up ini kebalikan dari drill down. Jadi dia bukan lebih rinci, tapi dia lebih luas atau hierarkinya ini ke atas penelurusannya. Contohnya ini pada slide 38 diperlihatkan operasi roll up
untuk dimensi lokasi, di mana kalau di data cube-nya itu dia lokasinya dirincikan per kota, jadi ada Vancouver, ada Toronto, dan seterusnya. Kemudian operasinya ingin di roll up atau melihat data penjualan, tetapi lokasinya bukan per kota, melainkan per negara. Nah, jadi kalau dilihat di sini, Vancouver sama Toronto itu dia berada di Kanada, sedangkan New York dan Chicago itu di Amerika. Sehingga dilakukan operasi roll up, jadi bukan dilihat per kota lagi, tetapi per negara. Nah, maka bisa dilihat hasil data cube dari operasi ini, maka ditampilkan data cube-nya, atribut untuk lokasinya tidak lagi menggunakan kota, tetapi menggunakan negara di situ. Nah, seperti kalau kita lihat di sini untuk negara, kalau kita gabungkan total penjualan untuk Amerika, bisa dilihat dari jumlah penjualan di Chicago sama di New York. Itu penjualannya ya $2 juta atau 2.000 di sini. Nah, ini operasi roll up. Nah, kemudian kalau operasi slice, tadi operasi slice seperti dijelaskan bahwa dia operasi hanya mengambil satu dimensi saja atau satu slice saja di dalam data cube tadi. Nah, contohnya di sini yang di slice itu misalnya hanya mau menampilkan satu dua dimensi, data dua dimensi, yaitu waktu dan barang untuk kota misalnya Vancouver. Nah, ini diambil atau dilihat slice yang di depan ini saja. Jadi ditampilkan pada saat slice for time Q1. Maaf, kalau ini untuk slide 37, di situ bukan di slice per kotanya, tetapi di slice per time-nya. Jadi yang diambil hanya waktu untuk kuartal 1 saja atau Q1. Sehingga bisa ditampilkan potongan waktu untuk Q1, itu slice-nya ini berarti menunjukkan data penjualan untuk dimensi item dan lokasi pada kuartal waktu pertama. Nah, jadi ini hanya mengambil satu slice dari data cube yang ada. Nah, kemudian ada operasi dice. Nah, kalau operasi dice ini tadi dikatakan bahwa jumlah dimensinya sama, cuman ada beberapa, hanya dipilih beberapa isian data atribut saja untuk dimensinya. Nah, yang mana yang dimaksud? Jadi contohnya di sini akan di dice, operasi dice untuk lokasi. Jadi kita tetap menggunakan 3 dimensi. Jadi ada lokasi waktu, lokasi ada atribut, ada dimensi lokasi, maksud saya ada dimensi waktu dan ada dimensi barang. Nah, tetapi yang kita mau ambil misalnya lokasi, dimensi lokasi itu bisa memungkinkan 4 mengambil data untuk 4 kota, tetapi di sini hanya di dice saja, operasi dice-nya untuk Toronto sama Vancouver saja. Kemudian untuk waktunya hanya diambil yang kuartal pertama dan kuartal kedua. Kemudian untuk itemnya atau barangnya hanya mau menampilkan data untuk home entertainment dan komputer saja. Nah, ini dilakukan kalau kita ingin datanya ditampilkan seperti pada kasus slide 40 ini, maka operasi yang dilakukan adalah operasi dice. Jadi dimensinya tetap sama, tetapi nanti ya ruang lingkup datanya yang agak sedikit lebih kecil. Nah, kemudian ada operasi pivot atau tadi pembalikan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi contohnya tadi hasil operasi slice untuk time Q1 seperti ini, di mana di bagian baris itu adalah kota, kemudian di barisan kolom ini adalah barang, maka itu dibalik. Jadi barang itu ada di baris, kemudian kota itu ada di kolom. Nah, ini operasi pivot. Oke, itu saja penjelasan tentang data warehousing dan OLAP. Untuk referensi lebih lanjutnya, kalau misalnya tadi ada mungkin gambar-gambar yang tidak jelas, itu sebenarnya semua gambarnya saya ambil dari bukunya Han dan kawan-kawan. Jadi judulnya Data Mining Concept and
Techniques. Di situ bisa lebih jelas dilihat gambaran tentang penggambaran data cube tadi. Nah, sekian untuk materi data warehousing dan OLAP ini. Terima kasih.